Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data, yaitu pada bab simpangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai jangkauan. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya rata-rata, ya. Kita pelajari dulu simpangan rata-rata, di mana rumus simpangan rata-rata adalah sebagai berikut, yaitu jumlah dari XI dikurang X rata-rata atau X bar dibagi dengan banyak seluruh data atau ukuran data, ya. Nilai mutlak dari XI dikurang X bar atau rata-rata dijumlahkan semua hasil pengurangannya tiap datanya, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Baik, kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Ustadz memiliki simpangan rata-rata, tentukan simpangan rata-rata untuk data berikut ini: 3, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5. Nah, maksud rumus yang di atas tadi adalah setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, ya. Simpangan rata-rata itu kita cari terlebih dahulu rata-rata dari data ini. Mencari rata-rata ini sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu tambahkan semua datanya kemudian dibagi dengan banyak data. Berarti kita dapatkan rata-ratanya 2,5, ya. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata ini adalah 3 dikurang 2,5 mutlak, ya. Kemudian ditambah dengan 2 dikurang 2,5 mutlak juga. Kemudian ditambah mutlak dari 1 kurang 2,5, 2 kurang 2,5, 2 kurang 2,5 lagi, 1 kurang 2,5, 4 kurang 2,5, dan ditambah juga dengan 5 kurang 2,5. Dan dibagi dengan 8. Kenapa 8? Karena data kita semuanya ada 8. Sehingga hasil dari pengurangan ini, ya, 3 kurang 2,5 itu yaitu 1,5. 1,5, 2 kurang 2,5 0,5. Kemudian 1 kurang 2,5 itu 1,5. Jadi tidak ada nilai min di sini, ya. Tidak ada nilai min, maka didapatkan hasil dari seluruh penjumlahan ini kemudian dibagi dengan 8, yaitu 1,125. Ya, itu adalah simpangan rata-ratanya. Kemudian apabila data kita adalah data berkelompok. Nah, kalau data kita adalah data berkelompok, kita tetap mencari rata-rata dari data berkelompok. Mencari rata-rata data berkelompok, lihat lagi modul sebelumnya. Nah, kemudian kita kurangkan dengan XI, setiap data itu dikurang dengan X bar, kemudian dikali dengan FI-nya, frekuensinya. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari simpangan rata-rata data berkelompok. Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita memiliki data sebagai berikut, ya. Ini datanya di dalam tabel, nih datanya. Kemudian kita harus mencari dulu rata-rata dari data ini. Mencari rata-rata ini sudah ada pada pelajaran sebelumnya. Lihat lagi catatannya sebelumnya. Sehingga didapatkan rata-rata dari data kita itu adalah 34, ya. Kemudian data ini kita buatkan tabel seperti ini. Yang pertama ada interval, ada XI, ada XI kurang X bar atau X rata-rata, kemudian FI-nya, kemudian FI dikali XI dikurang X bar rata-rata, ya. Nah, di sini XI ini adalah pertengahan dari interval ini. 21 sampai 25, tengah-tengahnya adalah 23. 26 sampai 30, tengah-tengahnya adalah 28. Dan begitu seterusnya sampai 46 sampai 50, di tengah-tengahnya adalah 48. Nah, kita tahu bahwa tadi X barnya atau X rata-ratanya adalah 34. Maka untuk kolom yang ini kita kurangkan XI dikurang X bar, yaitu 23 dikurang 34, ya. 23 dikurang 34 ini. Jadi dapatnya kan min 11 harusnya, karena dia memiliki tanda mutlak, dan tanda mutlak itu tidak ada yang negatif hasilnya, hasil pengurangannya,
maka 23 dikurang 34 itu adalah 11. Nah, begitupun dengan ini, 28 dikurang dengan 34. Ya, 28 dikurang dengan 34. Jadi 28 ini kalau dikurang dengan 34 kan harusnya min 6. Jadi hasilnya adalah 6. Dan 33 dikurang 34 hasilnya min 1 harusnya. Tapi kalau ada tanda mutlak harus isinya 1. Ya, jawabannya 1. Jadi begitu seterusnya sampai 48 dikurang 34 yaitu 14. Setelah dapat hasil pengurangan ini, kemudian kita tambahkan kolom FI. Kolom FI ini adalah frekuensinya. 21 sampai 25. Salin saja yang ini seluruhnya ke sini, ya. Disalin saja yang ini seluruhnya ke sini. Jadi pas. Kemudian untuk tabel terakhir, tabel yang menentukan adalah kita kali FI ini dengan yang sebelahnya. Nah, ini yang kita kalikan. Berarti 11 dikali 2 yaitu 22, 6 dikali 8 yaitu 48, 1 dikali 9 yaitu 9, 4 dikali 6 adalah 24, kemudian 9 dikali 3 adalah 27, 14 dikali 2 adalah 28. Sehingga setelah dapat ini, di sini adalah jumlah atau total, ya. Jumlah atau total. Jadi yang perlu kita jumlahkan di sini FI atau seluruh frekuensi kita ada berapa, yaitu 30. Kemudian FI dikali XI dikurang X bar, yaitu kita jumlahkan ini semuanya yaitu 58. Nah, kalau sudah seperti ini mencari SR-nya atau simpangan rata-ratanya mudah, ya. Kita tinggal bagi hasil ini dengan yang ini. Berarti ini dibagi, ya. 158 dibagi 30 dapatlah ini 5,27. Oke, itu untuk simpangan rata-rata. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan coba membahas mengenai ragam, yaitu variansi, ya. Apa itu ragam? Nih, sigma kuadrat. Ini bacanya sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu adalah jumlah dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan jumlah seluruh data. Ya. Seperti ini. Atau seperti ini. Sigma kuadrat sama dengan atau variansi sama dengan jumlah dari XI kuadrat per N dikurang XI kuadrat dikuadratkan per N. Nah, kita pakai rumus yang pertama saja dulu, ya, yang ini. Baik, atau sama juga kalau data berkelompok kita akan menggunakan yang ini nanti rumusnya. Nah, jadi ada FI tambahannya, bedanya dengan data tunggal. Ya, hati-hati nanti Anda semua. Kemudian kita coba melihat contoh untuk mencari ragam ini atau variansi ini. Jika data kita misalnya data tunggal. Nah, ini ada data 4, 5, 6, 7, 8, 6, ya. Kemudian kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu dari data tersebut, yaitu mencari rata-rata seperti yang kemarin, ditambahkan seluruhnya kemudian dibagi dengan banyak data. Yaitu dapat rata-ratanya di sini adalah 6, ya. Kemudian untuk ragamnya mudah. Kita kurangkan seluruhnya ini dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan. Ya. Contoh, ini 4 kurang 6 yaitu ini hasilnya min 2. Min 2 kalau dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 5 kurang 6 hasilnya min 1. Min 1 kalau dikuadratkan hasilnya 1. 6 kurang 6 0, 0 kalau dikuadratkan hasilnya 0, 7 kurang 6 1 kalau dikuadratkan 1, kalau 8 kurang 6 2, 2 dikuadratkan sama dengan 4, dan 6 kurang 6 sama dengan 0 dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan semuanya yaitu 10. Nah, jumlah data kita ada 6, maka 10 dibagi dengan 6 dapatlah variansinya atau ragamnya di sini 1,60. Sekarang kita akan coba melanjutkan tentang simpangan baku atau standar deviasi, ya, standar deviasi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ini adalah akar daripada ragam.
Jadi ragam kita sudah tahu rumusnya, kita tinggal mengakarkannya saja lagi hasil dari ragam itu. Ya, kita tinggal membuat hasil daripada akar daripada ragam itu untuk mencari standar deviasinya atau simpangan baku namanya. Nah, untuk lebih jelas kita coba yang tadi yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 6. Kita tahu tadi bahwa X barnya atau X rata-ratanya yaitu 6 dan simpangan baku dari data ini adalah ini tadi sama dengan rumus variansi atau ragam ya. Dapat tadi 10 per 6 ya. 10 per 6 kalau ragamnya tadi adalah 1,67. Tapi di sini 10 per 6 ini kita akarkan. Nah, kita akarkan sehingga akar dari 1,67 itu adalah 1,29. Nah, jadi seperti itu saja. Rumusnya sama dengan ragam. Kemudian kalau kita mau mencari ragam, jangan diakarkan. Kalau kita mau mencari standar deviasi atau simpangan bakunya, tinggal mengakarkan hasil dari ragam tersebut. Jadi cukup mudah. Nah, kalau untuk data berkelompok, nah ini untuk data berkelompok. Jadi sama juga dengan rumus ragam tadi isi dalam akar ini, tinggal kita mengakarkannya saja lagi. Nah, kita lihat contoh datanya sama dengan data yang pada contoh yang pada simpangan rata-rata tadi. Untuk data berkelompok, kita harus ingat Ananda semua, kita harus menyusun tabel dari soal itu seperti tabel yang Ustadz susun pada saat sekarang ini. Nah, di paling kiri ada interval ya, kita tinggal salin saja lagi. Kemudian XI, apa itu XI tadi? Adalah nilai tengah dari interval itu. Ya, tadi 21 sampai 25 itu tengah-tengahnya 23 sampai 46 sampai 50 tengah-tengahnya adalah 48. Kemudian XI dikurang X bar. Ini perlu ya untuk mencari ragam ya. XI dikurang X bar itu adalah min 11. Kenapa min 11? Karena 23 dikurang 34. Karena tadi dapat rata-ratanya adalah 34 ya. Rata-rata dari ini X barnya adalah 34 tadi ya. Bagaimana cara mencari rata-rata data berkelompok? Sudah ada dari pelajaran sebelumnya. Jadi baca lagi pelajaran sebelumnya. Nah, 23 kurang 34 adalah min 11, 28 kurang 34 adalah min 6, 33 dikurang 34 adalah min 1, 38 kurang 34 adalah min 4, 43 kurang 34 adalah 9, dan 48 kurang 34 adalah 14. Kemudian tabel yang berikutnya, tabel yang keempat, kolom yang keempatnya adalah yang ini tinggal mengkuadratkan saja kita lagi. XI kurang X bar ini tinggal dikuadratkan, berarti min 11 kuadrat 121. Min 6 kuadrat 36, min 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81, 14 kuadrat 196. Setelah ini dapat, FI ini kita hanya menyalin frekuensi yang ada di soal ini. Nah, salin saja ke FI ini semuanya. Setelah ini didapatkan, maka ini kita kali lagi. 121 dikali 2 adalah 242. 36 dikali 8 adalah 288. 1 dikali 9 adalah 9. 16 dikali 6 adalah 96. Kemudian 81 dikali 3 243. 196 adalah dikali 2 adalah 392. Setelah ini didapatkan semuanya, maka untuk kolom yang dua terakhir ini kita cari jumlahnya di bawah. Jadi ini jumlah ya. Jumlahnya berapa? Jadi dari FI atau frekuensi kita adalah 30. Nah, dari FI dikali XI kurang X bar dikuadratkan, jumlahnya adalah 1270. Jadi kalau kita cari satu-satu tanpa tabel itu akan susah. Jadi di sini Ustadz sangat menganjurkan, bahkan Ustadz mewajibkan di sini harus menggunakan tabel ya. Cara menyelesaikannya harus menggunakan tabel. Jadi baru kita mudah mencarinya, tinggal membagi antara jumlah yang paling kanan dengan yang jumlah frekuensi kita ini, yaitu 1270 dibagi dengan 30. Itu untuk mencari ragam ya. Kita bagi ini, dapatlah ragamnya di sini adalah 42,33. Kalau kita ingin mencari simpangan baku, kita tinggal mengakarkannya saja lagi hasil dari ragam.
yaitu akar dari 42,33 tersebut adalah 6,51. Jadi cukup mudah, antara ragam dengan standar deviasi ini memiliki hubungan khusus. Nah, itu ya. Tinggal kita mengakarkannya saja lagi hasil dari ragam. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya, soal latihannya. Mudah-mudahan Anda paham dan berhasil mendapatkan nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.